Oke guys, sebelum kita mulai, kita mau nonton dulu satu video nih. Boleh teman-teman panitia atau operator silakan di share screen aja langsung. Penerbit Ladi Trikarya, sebuah penerbit buku indie yang telah berdiri sejak 4 Juli 2018. Berlokasi di Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulur, Sumatera Selatan. Memiliki komunitas nasional Sahabat Laditri dan komunitas daerah Kopdar, didirikan oleh Laili Adha Intan Putri. Lebih dari 400 judul buku yang telah diterbitkan. Oke, sekian tadi video profil dari LK. Mungkin kita langsung aja masuk ke acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat founder dari Laili Trikarya, Kak Laili Adha Intan Putri. Yang terhormat pemateri kita pagi ini, Kak Shirley Destiani. Kemudian seluruh penulis LK yang hadir pada pagi hari ini dan teman-teman panitia LK Award serta seluruh peserta webinar sastra pagi ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di hari ini untuk webinar sastra ini. Sedikit saya menjelaskan tentang LK Awards. Jadi LK Awards adalah acara tahunan dalam rangka memperingati anniversary dari penerbit Ladi Trikarya atau yang sering kita sebut itu LK. Dan tahun ini anniversary yang ketiga. LK Award tahun ini mengusung tema sastra dan ada beberapa rangkaian acara nih. Yang pertama webinar sastra pagi ini, terus ada lomba TikTok, lomba penulisan puisi, kemudian ada lomba kelas sastra maksudnya, terus nominasi penulis dan seperti itu teman-teman. Nah, untuk rangkaian acara pagi ini kita buka dengan webinar sastra dengan tema Abadi Bersama Sastra. Pembukaan atau susunan acara pagi ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga pematerian, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Mungkin kita langsung aja ya ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari founder Ladi Trikarya. Kepada Kak Laili, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Laili, founder dari Ladi Trikarya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk hadir. Terima kasih kepada Kak Shirley yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Dan terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dan semoga ada ilmu dan kebermanfaatan yang bisa teman-teman dapatkan. Pesanku semangat terus dan juga semoga terus bisa berpartisipasi di lomba-lomba selanjutnya. Terima kasih. Oh, baiklah, terima kasih Kak Laili atas sambutannya. Mungkin kita langsung aja ya ke acara inti, yaitu pematerian dari Kak Sherly Destiani. Kak Sherly Destiani ini salah satu penulis di LK, penulis di Pendidikan Karya, yang telah banyak prestasi nih gitu, banyak karyanya nih. Ada beberapa karya seperti Zelin, The Hope, apa ya, aku lupa. Terus ada salah satunya Riz juga ya, aku pernah baca yang Riz. Nah, mungkin bisa nih kita sapa-sapa dulu Kak Destinya. Mana ya, Kak? Halo, Kak. Halo. Halo semuanya. Oke, gimana kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik. Udah siap nih kayaknya ya buat berbagi ilmunya ke kita. Insya Allah ya. Oke, baiklah. Kalau gitu boleh nih, Kak. Langsung aja, Kak. Halo semuanya. Halo, halo. Pertama-tama saya mau kenalan dulu sama kalian semua. Perkenalkan, nama saya Sherly Destiani. Saya dari Palembang. Ada yang dari Palembang juga nggak di sini? Selain saya dan Kak Laili. Saya harap semuanya baik-baik, walaupun dunia juga lagi nggak baik-baik aja. Hari ini saya akan berbagi ilmu tentang tema yang diusung oleh Ladi Trikarya, yaitu abadi bersama sastra. Tujuannya apa? Kenapa menjadi abadi itu penting? Dan sedikit cerita tentang buku-buku saya juga. Bikin resep yang berikutnya nih. Saya punya resep soto dengan bahan dasar dari daging sapi. Udah ketemu orang yang ngomong? Soto daging. Nggak ada yang tahu. Latar kunci. Kita pakai dagingnya. Boleh dong, Kak, on cam, Kak. Nggak kelihatan nih mukanya nih. Ini masih ada bagian lemak-lemaknya juga nih. Bisa dilanjut? Dengan air saya. Lalu kita tambahkan juga paru sapinya. Ini untuk isiannya sebenarnya Momi bisa ganti juga ya dengan bahan yang lainnya. Kalau nggak suka paru boleh di skip aja. Lalu kita tambahkan tobatnya. Sherly nggak kelihatan wajahnya. Untuk daun-daunannya kita pakai ada daun jeruk. Sherly, mukanya mana nih, Kak? Boleh dong. Lalu kita tambahkan garam secukupnya. Ini untuk bumbu yang pertama cuma kita pakai garam. Halo, Kelihatan Kak nggak Sherly. mukanya? Belum ada nih, Kak. Kalau di aku belum ada. Gimana nih teman-teman yang lain? Kelihatan nggak, Kak? Kalau di aku sih masih hitam. Gimana kalau teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain gimana? Belum, masih belum kelihatan, Kak. Belum Masih ada. kelihatan, Kak. Belum ada, Kak. Belum kelihatan. Belum kelihatan.
Oke, sepertinya Kak Shirley ada gangguan on cam kali ya. Boleh dilanjut aja Kak Shirley, nggak apa-apa Kak. Oke, maaf sebelumnya ya. Oke, yang penting suaranya masih kedengaran nih Kak. Oke, semoga suaranya juga nggak ada gangguan ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita akan membahas tentang sastra menulis. Nah, menulis karya sastra ini adalah salah satu cara untuk menuangkan ide serta gagasan yang ada di dalam pikiran. Nah, karya sastra ini ada 3, ada puisi, prosa, dan juga drama. Puisi adalah karya sastra yang bentuknya terikat oleh ketentuan. Nah, ketentuannya menyangkut jumlah kata, bait, lirik, rima, dan juga irama. Sedangkan prosa, karya sastra prosa itu bebas dari berbagai ketentuan. Pengarangnya bebas menggunakan kata-kata dan merakitnya sesuai selera. Contohnya ada dongeng, cerpen, dan juga novel. Nah, ngomongin tentang novel, saya punya 3 karya sastra yang bentuknya juga novel. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Sedangkan drama, singkatnya, drama adalah karya sastra yang dipentaskan. Nah, drama dalam karya sastra adalah naskah drama yang isinya berupa dialog. Dari dialog, kita bisa tahu tuh ada alurnya, watak para tokohnya, dan isi ceritanya. Terus, apa sih tujuan dari menulis sastra? Karena di setiap apa yang kita lakukan, itu pasti punya tujuannya kan? Nah, ketika kalian ingin menulis sastra, kalian harus diawali untuk memikirkan tujuan akhirnya, agar apa yang kita lakukan sekarang, itu punya pegangan komitmen yang tinggi. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin cerita, kalian mau bikin novel, kalian mau bikin cerpen, kalian harus tahu dulu cerita maksudnya tujuan dari cerita yang kalian buat itu mau kalian apakan, mau kalian bukukan kah, atau nantinya mau kalian buat untuk seseorang kah, supaya ketika kalian menulis cerita tersebut, kalian punya komitmen yang tinggi untuk menyelesaikannya sampai akhir. Sampai sini suaranya kedengeran nggak? Kedengaran. Kedengeran, Kak. Iya, di sini tapi jaringannya udah full kok. Semoga nggak ada keluhan lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sesuai temanya tentang menjadi abadi bersama sastra. Nah, kenapa sih jadi abadi itu penting? Kalau menurut saya pribadi, jadi abadi itu penting seenggaknya untuk dikenal minimal keturunan kita di masa depan. Jadi, saya pernah baca cerita tentang seseorang yang baru tahu gitu, kakek buyutnya ternyata seorang penulis cerpen, penulis dongeng, karena dia baca salah satu karya sastra milik dari kakek buyutnya itu. Jadi sampai di sini, ketika kalian punya karya sastra, kalian punya
novel, kalian punya puisi, kalian punya cerpen, dan bahkan ketika kalian udah nggak ada, karya kalian tuh tetap bisa dilihat, tetap bisa dikenang oleh orang yang nantinya akan ngelihat karya kalian. Nah, menulis cerita untuk orang yang disayang lalu dijadikan sebuah buku, juga tulisannya bisa dikenang tuh, walaupun nantinya kita nggak sama orang yang kita sayang lagi. Terus, dampak dari menjadi abadi itu apa sih? Sampai di sini bisa ditarik kesimpulannya bahwa dampak positif dari menulis sastra dengan tujuan menjadi abadi itu agar meninggalkan jejak untuk tetap bisa dikenang oleh pembacanya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh karya sastra yang abadi dan masih dikenang sampai sekarang. Kalau kalian tahu Bapak Sapardi Djoko Damono, orang-orang yang suka nulis novel, orang-orang yang suka baca novel itu pasti tahu banget sama beliau ya. Nah, salah satu buku beliau yang paling terkenal nih, itu buku kumpulan puisi Hujan Bulan Juni. Nah, kalau ini tuh beliau adalah seorang sastrawan kebanggaan Indonesia yang terkenal akan puisinya yang penuh makna. Nah, novel Hujan Bulan Juni ini juga udah pernah difilmkan di tahun 2017. Terus yang kedua ada pelopor puisi modern Indonesia, yaitu Bapak Hairil Anwar. Kalau yang ini siapa sih yang nggak tahu sama puisinya yang judulnya Aku? Pasti tahu semua kan? Nah, biasanya puisi karya beliau yang berjudul Aku ini sering banget masuk di soal ujian bahasa Indonesia SMP ataupun SMA. Karena saking terkenalnya karya beliau. Yang ketiga, itu ada karya sastra tetralogi, atau tetralogi Pulau Buru, atau tetralogi Bumi Manusia, yaitu nama untuk 4 novel karya Pramudia Anantatur, yang terbit tahun sekitar 1980 sampai 1988. Novel beliau itu menceritakan tentang sejarah keterbentukan nasionalisme pada awal-awal kebangkitan nasional dan pengukuhan Tirto Adi Suryo yang digambarkan sebagai tokoh Minke. Nah, kalau kalian nih pernah nonton film Bumi Manusia di bioskop, film tersebut diangkat dari cerita novel beliau, yang tokoh Minkenya diperankan oleh aktor Iqbal Ramadan. Oke, lanjut. Seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya juga menulis novel. Berawal dari suka baca dan berpikir untuk memiliki karya sendiri. Jadi saya tuh suka baca udah dari SD kayaknya. Dan udah sering nulis, tapi cuma nulis buku diary. Nah, ketika masuk di sekolah menengah atas kayaknya, saya tuh suka baca novel di Wattpad. Anak Wattpad nih. Nah, dari Wattpad itu, saya mikir, kenapa nggak bikin karya sendiri juga ya kan, supaya orang-orang juga bisa baca. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mulai nulis tuh di tahun 2020 pertengahan. Dan mulainya juga dari Wattpad. Sedangkan saya punya 3 buku kan. Buku pertama sama buku kedua itu pernah dipublikasikan di Wattpad, sedangkan buku yang ketiga yang baru saja resmi launching itu nggak pernah dipublikasikan dimanapun dan langsung saya setor ke penerbit. 3 buku novel saya itu semuanya diterbitkan di Ladi Trikarya. Nah, kenapa semuanya diterbitkan di Ladi Trikarya? Nanti akan saya bahas juga testimoninya. Pokoknya seru banget. Saya mau cerita dulu tentang buku-buku saya ya. Jadi yang pertama, buku saya itu judulnya Zelin. Tadi udah disebutin sama Katila. Yang ini bukunya. Bukunya juga terbitan dari Ladi Trikarya April 2020. Waktu itu Ladi Trikarya baru-barunya
mau berkembang ya, mau baru-barunya lagi banyak-banyaknya banget naskah, sampai buku Zelin itu baru bisa terbit setelah 4 bulan penantian. Jadi lama banget. Sekarang yang kalau kalian ngasih naskah langsung cepet jadi tuh kan, karena timnya sekarang udah lebih banyak dan lebih sukses. Nah, cerita buku ini itu ada 442 halaman. Ceritanya tentang pahitnya kehidupan keluarga Zelin karena kedua orang tuanya itu kurang harmonis. Ditambah lagi sama hubungan percintaannya dengan Rafa yang rumit, bikin novel ini tuh makin menarik banget dibaca, terutama untuk kalangan remaja karena genrenya fiksi remaja. Terus kalau buku yang kedua, ini judulnya The Hotazel. Kalau buku The Hotazel ini terbitnya di bulan Juni 2020. Nah, di buku Hotazel ini, kemarin itu saya ikut komunitas sahabat Laditri. Jadi mereka waktu itu sama Kak Rofikoh itu bikin kayak project gitu, judulnya one member. Halo Kak Shirley. Sepertinya ada gangguan ya. Halo semuanya. Sinyal saya tadi hilang. Oke Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau cerita tentang novel The Hotazel ini, itu tentang kebencian tokoh utamanya, si Alex, terhadap ibu kandungnya sendiri, karena sebuah alasan yang terlalu komplikasi. Jadi kalau misalnya kalian mau baca, bisa langsung hubungi Minka. Nah, kalau buku yang ketiga ini prosesnya yang paling cepet sih. Jadi pas kirim naskah ini, Minda langsung bilang, Kak, antriannya lagi sedikit, jadi kakak bisa langsung cepet untuk proses naskahnya jadi buku. Jadi sekitar kayak 1 bulanan gitu, bukunya bisa langsung open pre-order. Nah, kalau buku ini itu terbitnya barusan tanggal 1 Juli 2021. Sebenarnya bukunya udah terbit di bulan Juni, tapi karena si tokoh utama dari buku ini itu lahirnya di bulan Juli, jadi peresmian terbitnya juga diambil di bulan Juli. Nah, novelnya ini paling tipis dari novel sebelumnya, ini 196 halaman, cerita tentang manisnya hubungan Riz sama Selina. Oke, sudah selesai hard selling buku-buku saya ya. Sekarang saya mau cerita tentang testimoni di LK. Kenapa 3 buku saya, 3-tiganya, itu saya terbitin di LK. Karena yang pertama, pas saya nerbitin Zelin, saya masih pemula banget. Itu dulu diadaptasi dari Wattpad. Jadi dari Wattpad, saya tulis ulang, saya ketik naskahnya, dan waktu itu saya masih nyari-nyari penerbit yang ya kira-kira cocok lah gitu sama kantong saya yang masih SMA waktu itu. Nah, pas cari-cari di Instagram, itu ketemu Laditri Karya. Waktu itu Laditri Karya masih followersnya masih 2000-an lah. Masih 2000-an, akhirnya saya stalking tuh kan. Pas saya stalking, saya ngerasa tertarik karena testimoninya banyak. Terus mereka juga udah lumayan banyak tuh nerbitin buku. Akhirnya saya kontak adminnya, dan waktu itu mereka tuh ramah banget. Si Minda ini ramah banget, dia langsung bilang, iya Kak, nanti kalau kakak proses naskah di sini, kakak bakal kayak gini. Pokoknya dijelasin semuanya. Buat kalian yang penulis pemula juga, kalian gak akan ngerasa, duh, ini gimana nggak ngerti gitu kan cara untuk terbitin buku kalian. Nah, kalau di LK, kalian tuh bakalan dikasih tahu rundown-nya. Bahkan sekarang tuh kalian bisa lihat progres bukunya juga, jadi lebih makin canggih lagi.
selain fasilitasnya yang oke, di Laditri Karya itu dapat sertifikat juga. Jadi kalau kalian nerbitin buku, kalian dapat postcard, dapat pembatas bukunya. Kayak novel yang RIS, ini ada pembatas bukunya. Nah ya. Nah, kayak gini. Terus juga kalian dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya ini yang berguna kalau misalnya ada kayak saya waktu itu, saya mau ambil beasiswa, sertifikatnya berguna. Terus yang kedua, harganya itu bisa dibilang bersaing banget sama penerbit-penerbit lain dengan harga yang menurut saya harganya ekonomis, tapi hasilnya bagus banget. Dan paketnya juga lengkap, ada paket penulis bronze, ada kayaknya bronze gak ada lagi deh. Ada yang pokoknya banyak banget deh, kalian bisa kepoin langsung ke Minda aja ya. Karena saya nggak hafal semua paket-paketnya. Nah, terus saya mau langsung lanjut ke cerita tentang tujuan saya menulis yang untuk diabadikan. Tadi kan saya udah bilang ya, kalau misalnya saya tuh nulis salah satu buku ketiga ini, itu untuk orang tersayang, dan tentunya agar abadi, supaya dia bisa baca, supaya dia bisa kenang, walaupun nantinya saya tuh udah nggak lagi sama dia, gitu. Nah, saya tuh punya keinginan di setiap tahunnya untuk menerbitkan buku paling sedikit tuh 1. Jadi setiap tahun tuh paling sedikit tuh 1 nerbitin buku. Di tahun 2020 kemarin saya nerbitin 2, Zelin sama Dewa Tazel. Di tahun ini udah nerbitin 1 buku. Kenapa saya punya tujuan di setiap tahunnya itu 1 buku? Karena saya suka nulis. Saya hobi nulis. Kalau saya nulis tuh saya bisa nuangin seluruh ide saya, nuangin seluruh apa yang pengen saya omongin tapi nggak bisa diomongin, itu dituangkannya lewat tulisan. Terus udah ya. Oke, yang terakhir deh. Yang terakhir saya mau berbagi motivasi saya supaya kalian semua juga yang lagi nulis naskah, yang lagi nulis puisi, atau yang mau nerbitin jadi buku juga punya semangat untuk lanjut supaya naskahnya bisa langsung disetor ke penerbit. Jadi yang pertama, sebagai penulis, saya tuh punya keinginan untuk nuangin ide dan pemikiran agar tersebar luas supaya para pembaca itu bisa metik manfaatnya dari apa yang saya tulis. Karena setiap orang itu punya sudut pandangnya masing-masing yang bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi motivasi yang pertama, ini yang paling utama menurut saya, itu untuk menebarkan inspirasi lewat buku. Jadi ketika kalian bikin buku nih, kalian bikin novel, kalian bikin cerpen, kalian bikin puisi, itu nggak bisa dipandang sebelah mata, karena sesama penulis ya, apalagi penulis novel yang jumlah halamannya ratusan, bahkan yang kayak Zelin sampai 400 lebih, itu sangat amat menguras waktu. Jadi nggak bisa tuh nulis buku, bikin buku cuma dipandang sebelah mata. Nah, yang kedua itu sebagai portofolio kalian sendiri. Jadi untuk memperkuat kompetensi profesional dan juga untuk meningkatin kepercayaan diri kalian. Nah, kalau kalian nih nyimpen WhatsApp-nya Minda tuh sering banget bikin snap tentang orang-orang yang jadi lebih percaya diri karena mereka tuh bisa pegang bukunya sendiri. Nah, mungkin kalau misalnya kalian yang mau bikin buku nih dan kalian masih yang kayak, aduh nanti aja lah, lanjutin nulisnya, aduh nanti aja lah. Nah, kalian save aja nomornya Minda supaya kalian bisa dapat motivasi ketika Minda snap tuh orang-orang yang udah pegang bukunya sendiri dan mereka cerita betapa percaya dirinya mereka ketika mereka udah punya buku mereka sendiri, hasil karya mereka sendiri. Nah, terus berkat buku yang kita tulis juga nih, kita bisa punya kesempatan diundang untuk berbicara di forum atau mengisi seminar.
contohnya saya sendiri. Jadi saya tuh bisa diundang ke webinar ini itu karena saya punya buku. Saya nerbitin buku di Laditri Karya, terus akhirnya ada tim Laditri Karya yang kontak saya bilang kalau Kak Terli mau nggak untuk isi webinar nanti gitu. Dan tentu aja saya mau kan, kapan lagi dapat kesempatan berkontribusi di LK yang udah bikin karya saya itu jadi terwujud menjadi buku. Terus yang ketiga, sebenarnya yang ketiga itu bonus ya, jadi nggak bisa dijadikan patokan motivasi kalian ketika kalian nulis buku. Yang ketiga itu adalah royalti hasil penjualan dari buku kalian. Nah, royalti ini jadi motivasi yang terakhir karena ini tuh bonus. Jangan sampai tujuan awal kalian untuk mengabadikan karya itu ya karena kalian pengen dapetin royaltinya doang gitu. Jadi kalau misalnya kalian nulis nih, kalian cuma pengen nulis karena kalian pengen royalti dari buku kalian gitu. Nanti seandainya kalau buku kalian itu tidak terjual sebanyak ekspektasi kalian, itu nantinya adanya kalian sendiri yang jadi down. Jadi kenapa motivasi terakhir itu adalah royalti, karena royalti itu bonus. Jadi anggap aja ketika kalian nulis karya, dan karya kalian terjual banyak, terus kalian dapat uang gitu loh. Dan uangnya dalam bentuk royalti dan bonusnya. Itu. Kayaknya udah deh gitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Kembali lagi sama hostnya Kak Tila. Mana Kak Tila? Oke, luar biasa banget. Terima kasih Kak Shirley. Banyak nih pengalaman-pengalaman menulisnya terutama ya. Aku tadi nulis 3 tips motivasi. Ini juga motivasi buat aku sendiri juga gitu ya. Aku juga pengen nulis tapi belum pernah terrealisasi. Jadi yang pertama itu ada menebarkan inspirasi gitu. Motivasi yang pertama itu menebarkan inspirasi dengan karya kepada orang lain. Wow. Benar. Terus yang kedua sebagai portofolio ya, portofolio kompetensi profesional dan juga untuk kepercayaan diri nih gitu. Banyak orang-orang yang percaya diri setelah mereka itu punya karya gitu. Aku juga sering ngeliat snapnya Minda dan Minka gitu ya, yang snap nulis LK yang luar biasa gitu. Terus yang ketiga itu royalti. Jadi royalti itu bonus untuk kita semua atas apa ya ide yang kita lakukan. Terus setelah kita menulis gitu ya teman-teman. Mantap banget nih dari Kak Shirley tentang pematerian abadi bersama sastra. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan Kak Shirley, silahkan teman-teman boleh di kolom chat, boleh langsung juga. Oh ini ada yang raise hand nih Kak Apri, boleh nih Kak Apri, langsung aja Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya. Jelas Kak? Jelas. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Laditri Karya sebelumnya yang telah memberikan ruang dan waktu untuk kita semua bisa bersilaturahim pada hari ini dalam rangka menyambut anniversary yang ketiga tahun. Terlebih dahulu izinkan saya untuk mengucapkan happy anniversary, selamat memaknai hari pertambahan usia untuk penerbit kebanggaan kita semua Laditri Karya. Mudah-mudahan semakin berkah, semakin sukses dan dicintai oleh penulis-penulis di seluruh Indonesia. Yang kedua, tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada Mbak Shirley yang telah membagikan pengalamannya yang betul-betul luar biasa menurut saya sih. Memang betul apa yang beliau sampaikan terkait dengan menulis, karena jujur ya, apalagi sekarang kita lagi dalam fase ujian pandemi seperti ini. Yang namanya usia kan tidak pernah tahu. Jadi setidaknya dengan kita menulis ini, kita sudah mempunyai sesuatu yang bisa diwariskan untuk
generasi yang akan datang. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Mbak Shirley sendiri nih, motivasi terbesar untuk menulis itu apa sih? Mungkin ini dari kata-kata tokoh terkenal, atau mungkin ada sosok-sosok tertentu dalam hidup yang benar-benar memberikan banyak pelajaran gitu, jadi harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan. Atas jawabannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab aja Kak Shirley. Oke. Terima kasih buat Kak Apri Kuncoro yang udah nanya. Tadi pertanyaannya tentang motivasi terbesar saya ya, apakah dari tokoh besar juga atau emang ada dari dalam diri saya sendiri. Sebenarnya seperti yang udah saya sampaikan tadi, motivasi saya yang pertama itu adalah untuk apa yang jadi ide dan gagasan saya di dalam otak saya. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang bisa ngomong apa yang ada di dalam pikiran saya dalam satu waktu. Nah, untuk mensiasati hal itu, saya semua yang saya pikirin, semua yang saya pengen ungkapin, itu saya tulis di dalam buku. Makanya tadi saya bilang kalau saya tuh udah seneng banget nulis dari kecil nih, dari saya SD, seneng banget nulis diary, karena saya suka ketika apa yang di dalam otak saya, apa yang di dalam pikiran saya, itu saya tuangin lewat tulisan. Jadi bisa saya baca ulang lagi. Seperti itu, Kak. Apa bisa dipahami? Iya, ini di sini maksud saya yang mendorong itu dari orang tua, sumber inspirasi tulisannya kah? Atau mungkin dari sosok-sosok tertentu, bisa jadi guru atau siapa gitu? Kalau untuk orang yang mendorong saya supaya saya termotivasi menulis buku, sebenarnya nggak ada. Saya punya diri saya sendiri untuk memotivasi. Tapi kalau di buku novel yang ketiga ini, saya punya satu orang yang menurut saya, karena orang itu, saya bisa nulis buku yang ketiga ini. Kayak gitu, Kak. Berarti rata-rata kalau menulis novel itu seringnya menggunakan nama samaran ya? Iya, bener. Karena lebih enak aja gitu ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa orang lain tahu sebenarnya sesuatu itu untuk siapa. Iya, iya. Alhamdulillah, terima kasih sudah dipahami. Terima kasih, Kak Apri. Terima kasih Kak Apri dan Kak Shirley. Selanjutnya ada Kak Dwi Hastuti nih. Udah raise hand juga. Boleh Kak? Silahkan Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa Kak. Iya, terima kasih. Salam kenal. Saya Dwi Hastuti dari Boyolali. Salam kenal Kak. Saya Shirley dari Palembang. Oh iya. Terima kasih atas ilmunya. Ini bercerita tentang sastra abadi ya. Kebetulan saya penulis baru sejak 7 bulan yang lalu lah. Alhamdulillah sudah terbit 10 antologi dan 2 novel on proses. Yang ketiga di antaranya saya cetak ini di Ladi Trikarya juga. Ini on proses untuk yang keempat di Ladi Trikarya. Terus kemudian mengenai tentang sastra abadi ya. Tadi kan Khairil Anwar adalah penulis legendaris. Angkatan 45. Kalau itu sih aku banget waktu aku SMP. Saya ingat betul tentang aku itu. Apa ya? Kalau waktuku ku mau tak seorang pun merayu. Enggak juga kau. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk masalah karena saya penulis baru, saya itu sering terbesit. Sebenarnya jadi penulis itu tidak susah, tapi juga tidak gampang. Tergantung kita menyikapinya. Dibuat susah ya susah, dibuat gampang ya gampang. Tapi sebagai penulis baru, saya juga terkendala. Kadang saya juga berpikir
sedih sekali ya ketika kita menulis mati-matian, bikin buku, harus keluar biaya, terus hanya beberapa orang yang mengapresiasi. Bahkan buku kita sendiri, kita harus menabung. Nah, dari situ apakah kakak yang saya rasa sudah senior, pernahkah berpikir memang penulis pemula rata-rata seperti itu? Jadi kalau menurut kakak, apakah wajar saya punya pikiran seperti itu? Kadang sedih ketika kita sudah dikejar deadline, kadang begadang, terus kurang banyak yang mengapresiasi. Itu saya, aduh, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon untuk jawabannya kita sharing saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Dwi. Mungkin aku ulang lagi aja ya Kak Shirley. Jadi Kak Dwi ini kan katanya penulis pemula ya, dan itu katanya menurutnya itu tidak susah yang juga gampang. Tapi dia tuh punya beberapa kendala dalam menulis. Maaf Kak Tila, suaranya juga nggak ada. Ya. Halo, suara aku jelas nggak? Di chat aja mungkin Kak. Iya. Cek suara aku jelas nggak, Kak Shirley? Iya, terdengar. Oke, ini udah jelas. Oke. Nah, intinya coba diulang Kak. Oke, intinya itu Kak, wajarkah seorang penulis pemula itu punya rasa kurang diapresiasi nih oleh lingkungan seperti itu? Nih mengeluarkannya baiklah dari diri kita sendiri sebagai penulis pemula, tapi ternyata lingkungan kita itu kurang mengapresiasi. Nah, kira-kira nih menurut kakak gitu, kita sharing-sharing aja nih Kak, wajar nggak sih punya pikiran seperti itu gitu? Katila, maaf suaranya putus-putus. Saya nggak bisa dapet poin pertanyaannya. Oke, kalau gini gimana? Jelas belum? Oke, coba diulang lagi, Kak. Oke, aku langsung ke intinya aja ya. Wajarkah seorang penulis pemula itu punya pikiran atau punya rasa itu kurang diapresiasi oleh lingkungan sekitar gitu, Kak? Wajarkah seorang penulis pemula punya pemikiran atau punya rasa gitu kurang diapresiasi nih oleh lingkungan sekitar kita, padahal kita nih udah berusaha kurang diapresiasi oleh lingkungan sekitar? Iya, benar Kak. Oke. Jadi pertanyaan intinya, wajarkah jika penulis pemula merasa kurang diapresiasi oleh lingkungan sekitar? Benar Kak Dwi? Oke, sebenarnya tadi saya sempat dengar Kak Dwi bilang, menurut saya sebagai penulis senior, maaf Kak, saya belum senior, saya baru punya 3 buku, dan saya juga baru mulai nulis, terjun ke dunia kepenulisan itu baru tahun kemarin. Jadi kita masih sama-sama lah ya, masih masa-masa berjuang. Jadi awal saya, jadi ini saya cerita aja ya, saya juga awalnya juga penulis pemula yang benar-benar buta banget sama yang namanya nerbitin buku itu kayak gimana. Awal saya memutuskan untuk nerbitin naskah saya menjadi buku, itu karena saya pengen saya punya karya sastra. Nah, dari situ saya memutuskan untuk ya udah deh kirim naskahnya ke penerbit, akhirnya diterbitkan jadi buku. Seperti yang kakak bilang tadi, kalau kita nerbitin buku kayak gitu tuh nggak bisa dibilang susah, nggak bisa juga dibilang gampang, karena bikin novel itu banyak rumitnya kan. Ditambah lagi ketika kita setor naskah ke penerbit indie, kita juga harus mengeluarkan biaya untuk biaya penerbitannya. Nah, ketika bukunya udah jadi dan ternyata lingkungan sekitar kita nggak mengapresiasi, atau mungkin bisa dibilang mereka ngelihat kita yang udah pegang buku biasa aja gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Sebenarnya
apa yang udah kita punya itu bakalan bisa diapresiasi di lingkungan yang tepat. Nah, seperti saya, jadi selain nulis buku, saya juga terjun ke dunia model. Kalau di dunia modeling, saya nulis buku, itu dianggap biasa aja. Nggak ada yang namanya wah-wahnya sama sekali. Mereka cuma bilang, oh nulis buku, udah gitu aja. Mereka nggak ada apresiasi sama sekali. Wah gila keren ya nulis buku, bagus gitu, hebat gitu. Beli dong bukunya berapa gitu. Nggak ada. Tapi ketika saya terjun ke komunitas Sahabat Laditri misalnya ya, kan Sahabat Laditri itu komunitas literasi nih, emang tentang buku gitu kan. Ketika saya selesai nulis buku yang kedua, yang The Hotazel, semua orang tuh mengapresiasi. Kita saling review bukunya, kita saling follow-an di Instagram, kita saling berbagi informasi gitu. Jadi kalau misalnya kakak merasa kakak penulis pemula dan tidak diapresiasi oleh lingkungan sekitar, mungkin kakak belum nemu nih lingkungan yang tepat untuk kakak, supaya kakak bisa diapresiasi di lingkungan itu. Bisa dipahami, Kak? Mungkin kakak nantinya bisa cari komunitas atau lingkungan baru yang sama kayak kakak, yang sama-sama penulis, yang sama-sama tahu tuh susah senengnya nulis buku gitu, ngumpulin uang nih untuk biaya penerbitan buku gitu. Oke, gimana nih Kak Dwi? Iya, sudah saya pahami. Memang setelah saya menerbitkan banyak buku dalam waktu 6-7 bulan ini, memang saya pikir itu terlalu produktif juga. Itu terus saya juga gabung ke grup-grup kepenulisan, Facebook kepenulisan, ikut event-event seperti itu. Terlepas dari lingkungan saya, kalau saya stuck di lingkungan saya, tidak bisa berkembang karena lingkungan saya atau pasar saya itu kurang bisa memahami tentang apa yang saya mau. Jadi memang ya seharusnya seperti yang kakak sarankan itu, cuman di hati saya itu ada ganjalan segininya ya, jadi penulis seperti ini, dengan perjuangan yang seperti ini, apresiasinya seperti ini, meskipun bisa menerbitkan buku sendiri itu menurut saya rasanya bangga sekali. Sejak 30 tahun yang lalu saya sering menulis, sudah sekali. Tapi baru 1 tahun, 6-7 bulan ini, tahun kemarin, akhir bulan tahun kemarin, saya bisa menerbitkan buku dan pertama kalinya di Laditri juga. Ya bisa pahami, cuman saya sharing saja, apakah wajar? Saya punya pikiran seperti itu. Baik, terima kasih. Iya Kak, terima kasih juga sudah bertanya. Oke, terima kasih. Boleh nih lanjut lagi nih, ada Kak Putri Kinasi nih yang udah raise hand juga dari tadi. Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Iya Kak Putri. Salam kenal buat semuanya juga, salam hangat sama rindunya banget buat Laili, sang founder Laditri. Kita bisa meet up juga di sini akhirnya ya. Setelah rencana sekian lama kita mau meet up di Bandung. Iya, alhamdulillahirobbilalamin, Laditri Karya sudah mencapai usia 3 tahun. Sejak pertama berdirinya Laditri, saya ikut ikut ngintip-ngintip perkembangannya dari dulu. Alhamdulillah juga buku di Laditri Karya sudah ada beberapa yang diterbitkan di sini. Mudah-mudahan Laditri Karya ke depannya lebih sukses. Sukses bersama kita semua penulis-penulis di Laditri Karya. Laili sehat-sehat ya. Semuanya juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk Dek Sherly ya, saya panggil Dek ya, karena memang usia kita terpaut jauh. Saya mah udah tuwir.
usia muda menjadi seorang penulis itu adalah sebuah kebanggaan. Karena apa? Karena di bidang literasi itu usia-usia muda seperti Deserli ini masih jarang sih, tapi ya kalau melihat di komunitas kepenulisan emang udah beberapa banyak. Cuma untuk meregenerasi gitu ya, penulis muda ini kan sulit banget. Nah, dari Deserli itu kan penulis novel ya. Saya itu spesialisnya puisi nulisnya. Pengen tanya juga, kalau nulis novel itu sebenarnya butuh waktu berapa lama? Kan ada beberapa bagian cerita. Sampai berapa halaman tadi juga 400 lebih ya. Nah, dalam menulis cerita satu buku novel itu dibutuhkan waktu berapa lama ataukah setiap bagiannya per berapa bulan atau per berapa hari atau per berapa minggu begitu. Karena kalau bagi saya nulis novel itu membutuhkan waktu yang sangat lama banget, terus fokusnya juga harus fokus banget, nggak seperti nulis puisi 5 menit, 2 menit bisa dapat satu judul. Atau dalam satu hari kadang bisa kalau lagi emang mood kita bagus bisa dapat beberapa judul juga. Nah, kalau novel itu saya masih merasa kesulitan. Nah, mungkin bisa bagi-bagi pengalamannya juga ya, Deserli. Nah, begitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh langsung aja Kak Shirley. Kak Shirley, maaf itu masih di mute. Maaf Kak Tila, bisa diulangin lagi pertanyaan dari Kak Putri tadi? Saya cuma dapat di tentang novel deh, kayaknya tentang pengalaman novel ya. Selebihnya nggak dapat. Iya, pengalaman dari Kak Shirley waktu Kak Shirley menulis buku gitu, waktu yang dibutuhkan untuk menulis buku novel. Itu intinya Kak. Boleh berbagi pengalaman gitu berapa lama waktunya? Pengalaman nulis novel mungkin bisa ketika saya nulis novel yang kedua kali ya, yang The Hot Hazel, soalnya ini pengalaman yang nggak pernah bisa dilupain banget. Setiap lihat buku The Hot Hazel tuh pasti keinget banget. Dulu pas awal-awal nerbitin buku Zelin kan saya masih pemula banget kan. Saya masih banyak salah tuh ketika nulis dialog, nulis narasinya. Nah, sampai akhirnya sahabat Laditri itu open recruitment anggotanya. Nah, saat itu saya langsung isi formulirnya dan join ke komunitas mereka. Nah, di komunitas itu saya ketemu sama Kak Rofiko yang bilang kalau kita sama-sama belajar untuk lebih memperdalam nih gimana bikin novelnya itu jauh lebih bagus, tulisannya lebih rapi, tanda titik komanya lebih teratur lagi gitu kan. Nah, saat itu saya ikut pelatihannya lah, ibarat pelatihan gitu. Di sana setiap harinya ada apa yang harus kita lakuin, terus abis kita bikin narasi gitu. Nanti ada yang ngoreksi gitu. Ini benernya, ini salahnya, sampai akhirnya di titik terakhir di mana setiap peserta itu harus tulis novelnya masing-masing. Saya lupa waktu itu mulainya dari bulan kapan, tapi kayaknya waktunya itu cuma 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan itu, saya termasuk orang yang kalau nulis itu pakai mood ya. Jadi kalau mau nulis ya harus pakai mood, moodnya harus seneng, moodnya harus happy, dan harus punya ide apa yang mau ditulis. Tapi ketika saya ikut di Sahabat Laditri, saya nggak punya tuh yang namanya nulis harus pakai mood tuh nggak ada. Karena saya mikir, saya punya deadline, saya harus selesaiin deadline itu.
Jadi akhirnya saya nulis Dohotazal pertama kali itu saya bikin alurnya dulu nih, alurnya kayak gimana, ceritanya mau kayak gimana. Terus saya rentetin satu-satu tokohnya, tokoh utama laki-lakinya siapa, tokoh utama perempuannya siapa, tokoh pendukung dari pihak perempuannya siapa, tokoh pendukung dari pihak laki-lakinya siapa, konfliknya kayak gimana, terus pemecahan dari konfliknya kayak gimana, semuanya udah saya tulis dulu di kertas lain. Habis dari situ saya tempel di depan dinding saya. Setiap buka grup Sahabat Laditri, saya langsung keinget, oh iya, saya punya jadwal untuk nulis, ngelanjutin naskahnya gitu. Makanya tadi saya bilang di motivasi saya, di motivasi deh kayaknya saya bilang ya, atau di mana tadi saya bilang, saya lupa juga. Pokoknya ketika kalian mulai untuk nulis buku, kalian tuh harus punya tujuannya gitu. Nah, waktu itu saya punya tujuan kalau saya mau nerbitin 2 buku di tahun ini, di tahun 2020. Jadi akhirnya saya gencar tuh. Satu hari tuh bisa 1 bab deh kayaknya. Satu hari 1 bab. Di Dohotazal ini ada berapa puluh bab ya? Ada 25-an bab deh kayaknya. Satu hari tuh kadang 1 bab, kadang 2 bab juga gitu. Kadang tengah malam nih, kepikiran, ada idenya, ada gagasannya, ada konfliknya, itu saya langsung buka laptop, saya langsung nulis. Makanya Dohotazal ini cepet banget selesainya, di sekitar 1,5 bulan deh kayaknya. Ini pengalaman yang belum pernah saya dapetin sebelumnya. Seandainya saya nggak nerbitin Zelin di LK waktu itu, mungkin saya nggak akan dapet pengalaman nulis buku Dohotazal yang ini. Itu jauh lebih bagus, karena ketika saya review lagi buku Zelin dan juga buku Dohotazal, itu banyak banget kekurangan di buku Zelinnya. Mulai dari dialognya yang kurang diperjelas lagi oleh saya. Jadi saya ngerasa puas banget gitu ngelihat buku Dohotazal, bentukannya bagus, dialognya bagus, narasinya bagus, hasil dari belajar di LK. Di Sahabat Laditri maksudnya. Kayak gitu Kak Putri, pengalaman saya. Oke. Terima kasih Kak Shirley. Panjang ya. Oh Pak, kita berbagi pengalaman. Oke, sebelum aku ke yang raise hand, aku bacain dulu ya yang di kolom chat. Ini dari Kak Aris Barokah. Saya mau minta resep atau sarannya dong untuk saya ke depannya dalam menulis agar lebih dapat gitu apa-apa. Bisa dipahami ya maksud saya. Maksudnya itu gimana nih Kak? Apa-apanya itu Kak? Boleh Kak Aris Barokah disampaikan dulu Kak? Halo Kak Aris. Baik, selamat siang semuanya. Siang Kak. Saya nggak bisa iniin kamera soalnya kalau di ini soalnya nggak ada, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Kak. Ini kakak siapa yang bicara? Kak Agus ya? Saya dengan Aris dari Bogor, Jawa Barat. Oh, halo Kak. Ya, halo juga. Kak Aris ya? Iya. Oke, mau tanya apa Kak? Iya, saya minta apa maksudnya ya? Cara gitu loh. Jadi saya tuh sering kesulitan untuk menemukan gagasan. Jadi masih masih tergantung mood saya gitu. Jadi kalau udah nggak mood ya udah, seringnya ya gitu maksudnya banyak apa sih namanya, susah juga ngejelasin. Banyak ya menulis. Iya, jadi banyak yang belum beres gitu karena memang masih tergantung di mood tersebut gitu. Untuk keluar dari situ, apakah emang itu yang dibutuhkan atau memang ada yang lain gitu untuk saya gitu. Soalnya kayak keganggu banget kalau misalkan harus mood aja. Masa kita harus hadirin mood gitu kan lama juga kalau kayak gitu. Sulit juga gitu. Oke. Bisa dimengerti kan? Oke, langsung saya jawab ya. Jadi ini saya dapat banget poinnya. Saya juga pernah ngerasa kesulitan di situ pas awal banget nulis buku Zelin. Nah, waktu itu saya pernah ngehadirin seminar juga. Ini udah penulis buku dari penerbit mayor gitu ya. Jadi dia bukunya tuh udah banyak banget kejual. Dia bilang kayak gini, ketika kita nulis novel,
mood itu sangat amat diperlukan. Jadi kalau misalnya kalian emang lagi enggak in a good condition, lagi enggak moodnya lagi susah gitu ya untuk diajak nulis, itu nggak apa-apa. Istirahat dulu, cari ketenangan dulu. Nah, tadi pertanyaannya caranya ya. Kan kakak sama saya itu sama. Nulisnya harus based on my mood. Jadi harus pakai mood gitu, biar tulisan yang kita dapetin tuh tulisannya bagus. Nah, kalau cara saya sendiri, saya selalu cari cara supaya mood saya tuh bagus. Apa sih caranya? Misalnya nonton YouTube gitu, nonton konten-konten edukasi, atau kalau saya suka makan es krim. Jadi kadang saya nggak nulis di kamar aja, di dalam kamar aja, tapi saya suka bawa laptop saya keluar, saya duduk di luar sambil makan es krim, biar mood saya senang gitu. Terus nanti sambil nulis lagi. Sekalian refreshing diri sendiri lah ya. Jadi jangan bikin ketika Kak Aris ngerasa lagi nggak mood nih, lagi mager banget nulis, kakak harus punya yang namanya tujuan akhir di naskah yang lagi kakak tulis. Sama yang kayak aku bilang tadi ya, aku juga selalu pegang kalau misalnya ketika aku mulai nulis, disitulah aku punya tujuan nih, akhir dari tulisan ini nanti mau diapakan, supaya nantinya ketika kita lagi mager, ketika lagi nggak mood gitu, ingat tujuan akhirnya tadi apa. Oh, mau dibukuin bukunya, oh mau untuk seseorang bukunya. Itu bisa jadi acuan semangat sih. Kalau dari saya sendiri ya, seperti itu. Semoga ya bisa lah ya bermanfaat juga untuk Kak Aris dan bisa diterapin langsung. Bisa dipahami Kak Aris? Sepertinya baik Kak, akan saya lakukan, paham, alhamdulillah. Udah nih Kak, kata Kak Aris udah. Oke. Paham. Oke, selanjutnya nih ada juga yang resen dari Kak Agus Triana. Silakan Kak. Oh, iya. Kak Agus. Maaf Kak, itu masih di mute Kak suaranya. Bentar. Oh iya, udah. Maaf Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Triana Kak ya, dari Tangerang Selatan Kak. Mau menanyakan kan gini ya Kak, saya tuh baru-baru menulis juga nih Kak. Cuman ya baru di blog-blog aja sih kayak gitu Kak. Nah, untuk biar pede itu gimana gitu Kak, biar bisa kayak kakak dibukuin bukunya biar pede, terus tahap-tahap apa saja sih yang harus dilakukan untuk pemula dalam menulis gitu Kak. Mungkin itu aja sih Kak pertanyaannya Kak. Terima kasih Kak. Maaf Kak Tila, bisa diulangin di bagian awal pertanyaannya? Terima kasih Kak Agus. Itu tadi Kak Agus baru-baru juga nih Kak, baru-baru juga menulis gitu. Nah, gimana nih biar pede sama tulisan sendiri nih gitu, dan pede juga dibukukan tulisannya gitu Kak. Kak, maaf, saya belum dapat poin pertanyaannya. Boleh diulang lagi Kak Agus? Iya Kak, pertanyaannya gini kayak biar pede membukukan itu gimana, terus tahap-tahap apa saja yang harus dilakukan untuk pemula dalam menulis, tahapnya gitu sih, lebih ke tahapnya itu. Apakah sudah jelas Kak? Gimana nih Kak biar pede sama tulisan sendiri, dan tahap apa aja nih gitu untuk memulai menulis? Apa aja untuk memulai? Tahap-tahap dalam mulai menulis gitu, bagi pemula. Tahap-tahap dalam memulai menulis. Iya Kak, bener gak? Dan gimana nih biar pede sama tulisan sendiri gitu? Tahap-tahap nulis dan biar pede sama tulisannya sendiri. Gitu ya Kak? Iya, betul Kak, begitu Kak.
Katila. Halo, Kak Sherly. Ya. Gimana, Kak? Kayaknya Halo, Kak Sherly Iya. keluar lagi. Halo, Kak Sherly. Sinyalnya mungkin kali Kak ya? Oke. Oh, maaf Kak Sherly. Masih di mute Kak, mohon maaf Kak Sherly. Kak Sherly masih di mute, masih di mute itunya, suaranya belum kedengaran. Oh ya. Tadi saya dapat poin pertanyaannya, tahap-tahap dalam menulis sama supaya percaya diri sama tulisannya sendiri. Iya, betul Kak. Betul. Bener Kak, bener. Bener ya? Bener Kak, bener. Oke. Kalau tahap-tahap dalam menulis, kalau saya pribadi, ketika saya mulai mau nulis nih, saya punya project misalnya, saya mau bikin novel lah, judulnya ini gitu. Nah, tahap yang pertama, saya pasti tulis dulu alurnya mau kayak gimana. Jadi, kalau misalnya Kak Agus nih mau nulis novel gitu ya, saya cuma bisa nulis novel soalnya Kak. Kalau misalnya Kak Agus mau bikin novel gitu, kakak bisa tulis pertama dulu alurnya. Jadi alur novelnya mau kayak gimana nih, konfliknya apa aja gitu. Nah nanti kalau konfliknya udah selesai, itu biasanya langsung nyambung ke tokoh-tokohnya gitu. Nanti tokoh apa yang bikin konflik, tokoh siapa yang pemecahin konfliknya, kayak gitu. Jadi biasanya kalau saya dari alur ke konflik, terus ke tokoh itu berkesinambungan. Jadi lebih gampang gitu kan. Kalau bisa ketika bikin tahap-tahap nulis novelnya itu kalau bisa dibikin dalam 1 hari aja. Karena kalau saya sendiri, saya tuh orangnya suka lupa. Jadi kalau misalnya nggak dalam 1 hari, biasanya susah nyambungnya gitu. Antara si alurnya apa, konfliknya kayak gimana, pemecahan masalahnya kayak gimana, dan tokoh-tokohnya. Itu kalau saya sendiri ya. Terus supaya pede sama tulisannya. Dulu pas awal-awal saya inget banget, pas awal-awal bikin novel Zelin, saya tuh nggak pede. Saya masih kelas 12 SMA waktu itu pas nulis novel Zelin. Jadi teman satu kelas saya tuh tahu semuanya kalau misalnya saya nulis novel gitu. Karena awal dari Zelin itu di Wattpad kan, dan ternyata banyak banget yang baca, teman-teman saya sendiri. Dari situ, kadang mereka tuh nggak komen langsung dari depan gitu loh, lewat orang-orang di belakang. Nanti nyampainya ke saya lewat teman-teman deket saya. Entah mereka nyampein dialognya kurang lah, alurnya kurang lah. Nah, itu bikin saya pertama ngedown banget, karena masa sih tulisan saya udah sebagus ini masih kurang aja gitu kan. Yang bikin saya percaya diri waktu itu adalah dukungan teman-teman deket saya sendiri. Jadi saya punya teman-teman deket yang selalu bilang ke saya, Sher, kita semua bakalan jujur kalau misalnya tulisan kamu emang bagus atau tulisan kamu harus diperbaiki lagi gitu. Nah, ketika saya punya teman-teman itu, saya baru mulai nulis di naskahnya di laptop untuk langsung setor ke penerbit kan. Waktu sebelum disetor ke penerbit, saya bilang ke teman-teman deket saya ini untuk ngeliat nih tulisannya kira-kira udah bagus atau belum. Dan menurut mereka bagus, di saat itulah saya langsung setor ke penerbit, dan pas jadi bukunya, saya kasih ke mereka semua, supaya mereka bisa baca gitu. Memang sih, di buku Zelin itu, kalau dibandingkan dengan buku 2 sesudahnya, itu emang lebih banyak banget kurangnya di Zelin, karena waktu itu emang saya baru pemula kan. Nah, itu bikin masalah lagi, bikin nggak pede lagi, karena buku kedua, ketiga udah bagus gitu kan. Buku pertama jelek banget gitu, kadang malu gitu. Ini buku Zelin tuh saya padahal yang bikin gitu. Tapi balik lagi ke diri sendiri, apapun karyanya, apapun yang kita tulis, selagi emang karya itu tidak membebani orang lain, nggak bikin orang lain celaka, dan itu bikin kalian senang, itu bikin kita senang, ya udah nggak apa-apa, percaya diri aja gitu.
Karena pasti akan ada orang-orang yang support kita. Entah itu hanya satu atau dua, itu pasti ada. Pasti ada. Udah, segitu aja dari Ya, saya. baik Kak. Terima kasih Kak. Udah ditangkap sih Kak ininya Kak. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Ya, makasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Shirley. Udah ada 5 penanya tadi ya. Masih ada satu lagi nih. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, masih ada kesempatan lagi untuk ada lagi yang mau tanya. Sharing-sharing. Boleh teman-teman. Oke, sepertinya nggak ada lagi ya di Kak Shirley. Boleh dong Kak Shirley, apa ya, kayak statement gitu biar untuk kita nih, untuk kami gitu, supaya lebih bersemangat lagi nih Kak untuk menulis Kak. Boleh nih Kak, tips atau sarannya gitu Kak. Sebenarnya saya punya satu kalimat yang saya pegang ya ketika saya udah mulai nulis buku. Jadi kalimatnya dalam bahasa Inggris tuh kayak gini. I don't stop when I'm tired, I stop when I'm done. Kira-kira kalau di bahasa Indonesiain kayak gini artinya. Saya tidak akan pernah berhenti ketika saya lelah, tapi saya akan berhenti ketika saya sudah selesai. Ketika saya pegang kalimat itu untuk nyelesain naskah saya, itu semua berhasil. Jadi saya kayak bikin kertas yang di print gitu, isinya kalimat itu, terus saya tempel di depan laptop kalau saya lagi bikin naskah gitu ya, di depan laptop. Jadi ketika saya buka laptop, saya biasanya buka laptop cuman untuk nulis naskah doang kan. Saya buka laptop, saya ngeliat kalimat itu yang bikin saya semangat, harus selesai naskah saya sampai akhir. Karena mau gimana pun juga, itu udah jadi prinsip saya gitu loh. Nggak boleh berhenti pas lagi capek, tapi harus berhenti kalau emang apa yang dilakuin itu udah selesai. Nah, semoga ketika saya berbagi kalimat ini, kalian juga bisa pakai kalimat ini sebagai penguat dari diri kalian sendiri, supaya apa yang lagi kalian tulis sekarang itu bisa selesai sampai akhir, dan bisa sampai ke tujuan akhirnya. Jadi buku gitu misalnya. Udah itu aja sih, Kak. Oke, mantap banget nih kalimat motivasinya. Saya tidak akan berhenti saat saya lelah, tapi saya akan berhenti saat saya sudah selesai. Boleh banget nih teman-teman, jadi motivasi juga untuk kita semua untuk tetap terus berkarya gitu. Bagaimanapun kendalanya dan halangannya, kita tetap berkarya gitu teman-teman. Dari Kak Shirley, ada yang mau ingin disampaikan lagi Kak? Atau sudah cukup nih Kak? Kayaknya udah cukup ya. Ini udah banyak banget yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya juga masih pemula. Kalau dari umur, mungkin saya masih muda banget di sini. Saya masih 17 tahun. Tapi saya berharap ketika saya bisa berbagi ilmu yang saya punya, ilmu yang saya omongin hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Oke. Terima kasih banyak Kak Shirley atas ilmu dan pengalamannya yang udah dibagi ke kita semua gitu. Aku juga ada nyatet beberapa poin-poin motivasi gitu ya, motivasi terutama untuk aku sendiri gitu untuk tetap terus berkarya. Di poin-poinnya itu ada inspirasi untuk berbagi inspirasi ke orang lain melalui karya. Terus tadi ada sebagai portofolio untuk diri kita sendiri. Terus gimana caranya biar pede nih, ternyata lingkungan kita juga itu berpengaruh gitu. Kita akan lebih termotivasi gitu ke lingkungan yang lebih tepat gitu, seperti ikutin komunitas dan sebagainya gitu. Terima kasih untuk Kak Shirley atas materinya. Teman-teman yang hadir juga terima kasih. Kita sampai ke acara terakhir nih teman-teman. Tapi sebelum itu boleh dong teman-teman on cam dulu nih, kita mau mengabadikan diri di Zoom. Kita akan mengabadikan diri nih untuk dokumentasi dulu teman-teman, boleh dong. Yang belum on cam dulu. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk
ikut lagi nih di rangkaian LK yang lainnya. Itu masih ada lomba TikTok, lomba cipta puisi, dan ada kelas sastra dan nominasi penulis. Dan jangan lupa nih teman-teman untuk hadir, untuk berpartisipasi juga di rangkaian yang lainnya. Oke. Mana nih yang on cam, boleh dong yang belum on cam dulu. Dibuka videonya biar tim operator udah siap belum nih untuk mendokumentasikan? Insya Allah siap, Kak Tila. Oke. Dihitung aja ya, Kak. Oke, kita mulai. Teman-teman mungkin siap-siap. Hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara webinar Sastra Abadi Bersama Sastra. Dan jangan lupa untuk ikut juga di rangkaian acara selanjutnya dari LK Award. Terima kasih teman-teman. Aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, siang. Waalaikumsalam, siang. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Dadah, Kak. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Kinesi. Terima kasih juga Kak Aris, Kak Apri. Yeay, happy anniversary LK. Happy anniversary yang ketiga LK.